merupakan turunan dari the legendary SUV of BMW. Oh, ini bukan SUV, tapi BMW menyebutnya dengan SAV, Sport Activity Vehicle, yang artinya lebih akrab dengan aspal. Merupakan mobil yang dapat julukan The Boss. Ini adalah BMW X5 xDrive 40i M Sport. Nama yang panjang sekali. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Walaupun BMW X5 itu legendary, tapi tetap tidak se-legendary G-Class Mercedes. Tapi kenapa X5 merupakan turunan legendary dari sebuah BMW? Karena BMW X5 merupakan SUV yang pertama untuk BMW. Ya, sebelum muncul XX yang lain seperti X1, X2, X3, dan X7. Seri BMW X5 ini muncul pertama kali tahun 1999. Dan sepertinya BMW tidak mau menyebutnya dengan SUV maupun crossover, tapi ingin dijuluki sebagai SAV, Sport Activity Vehicle. Ya, mungkin BMW sadar diri. BMW X5 ini diperuntukkan bukan sebagai mobil heavy duty off-road seperti G-Wagon atau Land Cruiser atau Range Rover, tapi tidak mau juga disebut sebagai crossover yang paling akrab dengan aspal. Nah, BMW X5 ini mengisi celah di antara itu. Nyaman di aspal namun juga bisa off-road yang sedikit-sedikit. Sedikit sejarah mengenai BMW X5. Bentuk generasi pertama dengan kode bodi E53 ini ikonik, seperti wagon yang ditambah daging dan ditumpuk-tumpuk sehingga punya bodi yang kekar dan tinggi. Bentuknya ada yang suka, ada juga yang tidak. Tapi perlu diketahui bahwa BMW X5 generasi pertama ini dibuat sangat antusias. Karena proyek ini dibuat dengan semangat Land Rover yang baru saja diakuisisi oleh BMW pada saat itu. Sehingga lahirlah sebuah SAV yang dimaksud kala itu. Kemudian generasi kedua lahir tahun 2006 dengan kode bodi E70. Bentuknya masih membawa aura-aura dari X5 generasi pertama, dengan garis-garis bodi lebih tegas di bagian samping dan juga penambahan iDrive sebagai standar BMW pada saat itu. Kemudian generasi ketiga lahir tahun 2013 dengan kode bodi F15. Semenjak generasi ini, X5 bentuknya menjadi semakin agresif, semakin aerodinamis, seakan melawan kodratnya sebagai mobil yang bisa bermain tanah juga. Nah, seperti biasa, grillnya semakin melebar dan matanya semakin tipis dan sipit. Dan yang terakhir adalah ini, generasi keempat yang muncul tahun 2018 dengan kode bodi G05. Kami suka desain generasi yang baru ini. Tidak bulky seperti generasi pertama dan kedua, namun lebih kalem daripada generasi ketiganya. Karismanya yang dipancarkan dari X5 ini seperti The Boss. BMW X5 yang ini adalah versi LCI, Life Cycle Impulse. Bahasa keren dari BMW untuk facelift, yang ternyata lumayan banyak perubahannya. Apa saja perubahannya? Ini dia. LCI, Life Cycle Impulse. Itu nama faceliftnya di BMW ya. Jadi ini facelift pertama dari BMW X5 G05. Pembaruannya terdiri dari grillnya jadi lebih bagus. Ini grill juga ada lampu buat nyala-nyala keindahan. Lampunya juga baru, tuh ada panah-panah ke pinggir-pinggir di DRL-nya. Coba kita nyalakan. Sennya panah-panah gitu. Nah, dapat lampu BMW LED adaptif. Ini trimnya M Sport ya, jadi lebih sporty. Velgnya kami suka sekali desainnya. Remnya juga pakai remnya M Sport. Velgnya ini diameternya 21 inch loh. Ban depannya 275 tebal 40. Ban belakangnya 315 tebal 35. Dan ini warna abu-abunya juga keren. Tapi masih kerenan Brooklyn Grey yang M4. Ini ada lubang-lubangan palsu buat gaya-gayaan doang. Panjang totalnya 4.922 mm, wheelbase-nya 2.975 mm. Panjang-panjang amat, nggak lebih dari 5 meter, tapi ada versi long wheelbase-nya. Bukan di negara kita ya dikeluarkan ya, di negara lain yang butuh long wheelbase, yang suka dengan long wheelbase, itu 5 meter lebih. Nah, ini belakangnya, lampunya juga baru. Yang membuat overall BMW X5 LCI ini lebih keren keseluruhannya. Tapi LCI yang paling kentalnya di mobil ini adalah pada interiornya. Tapi sebelum kita ke interior, kita lihat tulisannya dulu. xDrive 40i. xDrive berarti all wheel drive, 40i itu berarti setingkat 4000 cc. Berarti mesinnya adalah B58. Enggak sih, ini mesinnya BMW yang dipakai sama Supra baru. Sebodi-bodinya sebenarnya dipakai. 3000 cc, 6 silinder dengan turbo, menghasilkan tenaga 381 horsepower dengan torsi maksimal 500
20 Nm yang kemudian mengaruhkan tenaganya ke 4 roda tadi karena ini X-Drive melalui gearbox 8 speed Steptronic. Nah, ini masih pakai ini nih biar depannya rigid, tapi kami nggak suka nih kayak tukang pagar gitu loh yang bikin. Ini ada comfort aksesnya, jadi kalau mendekat ke mobil tuh buka sendiri, menjauh ngunci sendiri, kunci seperti ini, simple, enteng dan simple. Sebel banget coba-coba ginian sih. Bisa. Oke, bukan pintunya, bagasinya itu atas dan bawah ya. Bagus ini biar nggak terlalu, kalau kita nempel tembok di belakang tetap bisa kebuka kalau temboknya nggak nempel-nempel amat. Seperti Anda lihat nih, di belakang ada 2 kursi kecil yang nanti akan kami coba duduk. Tapi sekarang lipat dulu. Ini pakai tombol ini langsung ngelipat jok row kedua untuk bisa bawa barang banyak. Jok depannya tuh maju dulu biar nggak nabrak depannya. Oke, begini rata lantai semuanya, space-nya sangat besar sekali. Dulu X5 yang kami ingat tuh nggak ada row ketiga begini. Karena Indonesia tuh suka MPV, suka muat banyak mobilnya, jadi dikasih row ketiga. Kami yakin jarang sekali itu dipakai. Ada tempat naruh pembatas, tuh rapi di dalam. Ada gantung-gantungan. Kemudian ada 12 volt power outlet buat handphone rahasia. Ada kantongan, P3K. Cukup lengkap. Nah, sekarang ini kita balikan dulu. Karena kita mau nyoba row ketiga. Semua pintunya itu soft closing. Atau kalau bahasa orang lamanya, pintu vakum. 4 pintunya loh. Ini kita kembalikan dulu ke posisi normal. Oke, ceritanya mau masuk jok row ketiga. Maju loh. Oh sama, ngelipat gitu juga ya? Kirain maju gitu. Terus loncat nih. Oke. Masuk row ketiga. Mau ceritakan dulu di belakang ini ada apa sebelum naikin jok row kedua. Ada AC. Tuh. Dipencet. Ada blower sendiri loh. Mantap. Luar biasa. Tata terendah dalam keluarga dikasih AC kecil di bawah sini. Pinggir-pinggir nggak ada apa-apa, nggak ada tempat naruh apa-apa, bener-bener tata terendah dalam keluarga. Maju mundurin lagi juga nggak bisa, tapi dapat seat belt 3 titik. Dan lumayan lah, ada 2 cup holder. Mau ngecar segala nggak bisa ya. Dual sport power outletnya di belakang. Itu konsumsi bagasi itu sebenarnya itu. Oke, sekarang kita coba naikkan ini. Pencet Gi. Ada. Nggak bisa, karena posisi row keduanya itu mundur habis ya. Coba dimajukan. Habis, majuin habis. Udah habis segini. Ya ampun nih, untuk anak kecil. Nggak bisa duduk begini dong. Kepalanya hampir nggak ada yang udah nempel. Tinggi kami adalah 174. Udah nempel, dengkul nempel sekali walaupun ini dimajukan habis, harus ditegakin lagi kali coba Ki. Nah gini, tapi duduk yang row keduanya jadi nggak nyaman. Terus duduknya seperti jongkok, kursinya kecil-kecil. Tapi ya setidaknya bisa bilang 7-seater. Jok row kedua, posisi yang paling maju, yang paling nyaman buat row ketiga. Apakah kami masih muat? Tinggi kami adalah 174, ini adalah posisi nyetir kami. Masih oke loh, kaki masih bisa masuk soalnya. Kemudian kalau dimundurkan habis, segini jaraknya, masih ada. Nah, segini jaraknya di belakang posisi nyetir kami. Nggak lega-lega amat, tapi kaki masih bisa masuk. Headroomnya sangat lega sekali. Ada armrest yang ada 2 buah cup holder. Tempat yang sangat tipis, duduknya oke, enak. Apakah bisa nyender lagi? Enggak, ini maksimal nyender segini. Ada tirainya untuk privacy. Tuh. Semuanya empuk-empuk lapis kulit mahal, panel kayu, ada AC di pilar B, AC lagi di sini 2. Kontrol AC ada di belakang sini lagi, ada 2 temperatur di belakang, jadi total 4 temperatur, 2 depan, 2 belakang. Blowernya bisa diatur juga di belakang sini.
Ada tempat naruh-naruh di bawahnya, ada 12 volt power outlet dan 2 buah colokan USB-C. Ada kantong-kantong lagi di belakang kursi dan ini ada satu lubang yang bisa colok aksesoris untuk pegangan iPad, meja gitu. Ada colokan USB-C-nya juga untuk nge-charge iPad yang bersangkutan yang tadi disebut. Panoramic roof besar sampai ke belakang, jadi menerangi sampai ke belakang sini. Kan jangan-jangan kalau nggak ada row ketiganya nih joknya masih bisa mundur lagi. Kok seingat kami nggak sesempit ini ya? Kayaknya harusnya lebih lega deh X5 itu. Tapi headrestnya empuk sekali karena ini adalah lapisan bantal. Sekarang kita ke depan. Mesin udah nyala ya, dari tadi kami nyalain ketika mau bahas interior karena panas sekali ya Jakarta tuh. Ini sekarang lagi zamannya kalau hujan basah, kalau panas kering. Kalau panas tuh panas sekali, kalau nggak hujan. Curve display baru untuk BMW X5 dengan kulit-kulit semua, gayanya udah gaya baru. Kami jelaskan dikit lagi. Cuma ini curve displaynya kami agak mengalami keanehan yang kami rasakan. Instrumennya ini dia ngikutin ini 14,9 inch loh ini besarnya, layar tengahnya. Tapi kayak agak miring ke sini gitu jadinya. Ini setir lurus, ininya miringnya, dan ini ngadep ke sisi arah luar gitu. Kurang pas buat drivernya, kebaca normal, cuma kurang pas aja jadi agak mengganggu. Layar tengah iDrive terbaru, jadi modelnya pakai icon-icon seperti ini, jadi seperti Android, tapi kalau nempel Apple CarPlay dia ada lagi Apple CarPlay yang sangat besar sekali. Ini ngelihat peta di sini enak sekali. Tapi masalahnya yang kami tidak suka, kontrol AC itu dari layar. Oke, memang suhu itu selalu di luar sini. Tapi kalau untuk mengontrol lain-lain, arah dan blower tuh harus pencet climate menu, baru masuk ke menu ini. Kalau kita nggak sync, dia tuh ada dual blower, kanan kiri blowernya beda. Jadi mesti kita sync kalau mau jadiin satu blowernya. Agak rumit ya bagian per-AC-an ini. Nah, tapi kalau udah biasa pasti terbiasa, nggak ada masalah. Ada pemanas jok, tapi tidak ada pendingin jok, heran. Kenapa pula kita nggak butuh pemanas jok? Mungkin paketnya begitu kali dari Jerman. Setting, temperature adjustment upper body. Upper body itu bisa di-adjust lagi. Sama second row seat, kita bisa ngatur juga second row seat kipasnya seberapa dan suhunya kanan dan kiri. Air quality juga bisa air quality ini ada fragrance. Fragrance itu wangi-wangian ya. No fragrance cartridge inserted. Ada di sini mau dimasukin. Ini cartridge-nya. Golden Suit masih brand new, ini belum dibuka. Masukin mana? Ini dia nih. Kotak ini gede. Masukin nih. Tuh masuk tuh. Oh, ini. Langsung nongol tuh. Nggak ada. Intensity-nya nomor 3 dulu. Ada nih baunya, Pak. Masa nggak ada kok? Wah. Covid nih. Udah deh, Bapak pulang aja. Nah, ini ada widget-widget yang bisa kita tambah kurangkan. My BMW. Personal assistance. In the help menu. Hey BMW. Open right window. All right, I will open the driver's window. Dia ada kamera 360-nya. Kita hidupin. Kamera 360 kita bisa lihat dari tampilan seperti ini, nanti rolling shot juga bagus, lihat dari sini gitu bisa. Terus ada parkir sendiri, ada reversing assist. Ini ada assist view buat parkir, panorama view. Ini ada car wash mode. Car wash mode itu kalau ini sebenarnya berguna banget car wash mode itu kalau misalnya kita lagi masuk gang yang sempit kanan kiri got. Oke, AC-nya tentu baru ya. Dia lubangnya tuh 2 atas bawah begini, bentuknya agak aneh bagian tengah, tapi ini kalau ada hiasan ini juga. Ini kalau malam bagus lampu-lampunya. Ini AC ada 2 ini, itu bisa kita putar untuk nutup. Kita bisa putar-putar terus. Kalau ini Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head?
Volumenya fisik, puter-puteran fisik, ada tombol-tombol semi fisik untuk next and previous track, hazard ya standar BMW masa kini. Di tengah semua tombol dijadikan satu, ada kontrol untuk iDrive-nya standar ya, shifternya model kristal, dan ini ada sport mode-nya juga, sports transmission juga. Rem tangan jari, auto hold, hill descent control, driving mode, Eco Pro, Comfort Sport, start stop engine button, dan ini tombol parking sensor atau mau parkir tadi. Terus mematikan cruise control juga ada di sini, ada 2 tombol kosong. Mematikan auto start stop itu pasti dari dalam layar ini ya, karena nggak ada tombolnya di sini, harusnya tombol matiin auto start stop engine. Anyway, auto start stopnya pun halus dan AC-nya lebih dingin pada saat mesinnya mati karena ini mesinnya mild hybrid ya. Pakai sistem 48 volt. Ini ada air suspensionnya, bisa diatur ketinggiannya, ada 5 ketinggian. Jadi mobil ini bisa mode off-road tinggi atau ceper gitu. Tes. Naik. Level paling tinggi. Cukup lambat ya. Depan dulu. Dah segini tingginya, paling tinggi segini nih. Terus kalau paling ceper, depan dulu baru belakang ya. Beda dikit sama yang normal tadi. Nih, masih on the way nih. Mapak. Pengen lihat. Kayak sama deh sama tadi nggak? Ya 2 jari lah. Belakangnya 1 jari, 1,5 jari. Ya, kita balikan normal lagi. Oke, untuk driving mode-nya kita configure individual, apa saja yang bisa diatur. Damping, jadi suspensi bisa diatur comfort atau sport. Steering tentunya, powertrain ini tenaga atau sensitivitas pedal gas. Bisa diatur comfort, sport, dan sport plus untuk settingan individual. Setirnya model M Sport, gemuk dipegang, kami nggak suka ini terlalu gemuk sebenarnya buat mobil yang pengennya agak sporty. Setirnya enak, empuk dipegangnya, gemes. Jempol kanan untuk urusan audio, volume, next previous track. Jadi konten di tengah-tengah instrumen cluster bisa kita ganti-ganti, peta dan lain-lain, audio. Terus ini model sport, G-meter, tuh GeForce. Nah, head-up display-nya, ini ada nih head-up display yang lumayan besar lah. Kita bisa atur kompas, sama ini mode sport, susah ngeliatnya pasti di kamera. Dan ke kanan lagi, kiri lagi nggak ada. Udah segini aja yang bisa diatur. Ini simple pengaturan ini sebenarnya. Jempol kiri untuk urusan cruise control dengan adaptive cruise control juga. Ini ada lampu-lampu indikator nyala kalau misalnya cruise control lagi ada cruise control minta pegang setir, nggak dipegang-pegang dia akan kuning, nanti lama-lama akan merah. Ada pedal shift juga. Sen, auto high beam, ini BC, board komputer sama untuk mengubah apa aja yang mau kita lihat di sini untuk urusan kehematan. Wiper ada auto wiper, termasuk ada wiper belakang diatur di sini juga. Pengontrolan lampu cuma ada 3 tombol ini yang kami tetap nggak suka di BMW sekarang tuh, kayak fontnya tuh kayak nggak berhubungan dengan yang lain dan agak kayak murah gitu loh. Mungkin enggak, tapi perasaan kami doang ya. Cuma kami ngeliatnya gitu tombol 3 ini. Nah ini kalau dipencet akan timbul menu di sini. Mau lampunya seperti apa settingan yang kita inginkan. Ya, setiap ada 3 garis ini akan menampilkan menu di dalam layar tengah. Buka bagasi bisa dari sini, power window biasa, 2 memory seat. Ini standar, semua kulit-kulit bagus ya. Audionya Harman Kardon, tadi kami lupa bilang, suaranya cukup enak. Pas lah untuk mobil harga 2 miliar. Joknya itu bisa diatur banyak sekali. Lengkap ya pengaturannya, termasuk mengempitkan pinggang dan lumbar support. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik ya kan, tapi setelan kami adalah yang paling rendah, paling dekat dengan badan. Pas posisi nyetirnya. Iyalah BMW selalu pas posisi nyetir. Kepraktisan ada kantong sini, bisa naruh sesuatu. Ini di bawah naruh juga, bisa naruh botol yang tidak terlalu tinggi. Ini ada tempat taruh kembalian kali ya. Ada
wireless charging di sini, selalu berhasil nge-charge iPhone kami. Buat naruh handphone satu lagi juga bisa taruh sini. 2 buah cup holder yang tidak bisa dipanas dinginkan. Kalau di X7 kayak bisa. 12 faktor outlet ada di sini. Colokan USB biasa ada di sini juga. Nggak terlalu besar tapi berfungsi ini. Bisa naruh dompet. Dan 1 colokan USB-C. Laci jadi kecil gara-gara ada wangi-wangian tadi. Masih nggak kecium loh wangi-wangiannya. Karena dibuka kayak jendela, iya. Spion tengah auto day night, ini semua lampu-lampu LED untuk ngatur buka sunroof itu semua dari sini termasuk blindnya. Bukannya cuma segini nih. Kalau kampanye masih bisa nggak sih, muat nggak sih? Yang kasihan itu tuh caleg-caleg yang beli Alphard baru, oh buat kampanye bagus. Nggak bisa keluar palanya. Bisa nggak sih? Nggak bisa kan? Nggak ada. Kalau ini tuh masih muat nggak sih kalau calegnya beratnya? Oh bisa, aman. Kalau calegnya beratnya 70 kg ya. 72 lah. Saatnya kita jalan naik X5 LCI. Biasa keluar markas motomobil sempit-sempit ya. Di BMW X7 ada all wheel steering. Kalau ini nggak dapat all wheel steering, tapi radius putarnya masih oke kok mobil ini. Untuk di manuver-manuver parkiran sempit tuh masih oke. Cuma memang mobil ini rasanya tuh agak lebar ketika parkir di parkiran yang ngepas itu gendut. Kanan kiri jadi sempit. Dan seperti biasa, motomobil ngetes mobil. Pengetesan pertama yang dilakukan adalah masuk gang. Dan di dalam gang itu biasanya ada polis tidur ya kan. Dan jalanannya nggak terlalu halus. Nah ini polis tidur kecil-kecil di dalam gang, nyebelin. Nyaman. Ini comfort mode ya. Coba agak kenceng dikit. Nyaman. Ya diameter warbannya tuh kan lumayan gede, bikin nyaman juga. Dan suspensi mobil ini suspensi Eropa ya. Jadi nyaman cuma enggak gitu. Buat orang yang tidak terbiasa itu mungkin nganggep kok keras ya rasanya. Enggak, ini nyaman. Cuma ini nyamannya nyaman mobil Eropa, tipikal mobil Eropa yang rasanya tuh stabilisernya tuh keras gitu. Jadi kalau kita sikat miring poldurnya itu akan terasa lebih keras dibandingkan dengan enggak, ada yang sama aja, empuk-empuk juga. Stabilisernya juga empuk. Cuma memang karakter Eropa itu ada feel kerasnya. Cuma tidak menyakitkan sama sekali. Malah kalau kami memberikan kenyamanan di hati. Nggak ada yang di pantat. Klaksonnya, wah, BMW klakson. Cuma sebelnya semua klakson BMW, Mercy juga, itu mencetnya tuh udah keras pencetnya. Terus begitu dipencet itu maunya dia agak panjangan, dia nggak mau dipencet pendek tuh nggak mau. Karena klaksonnya tetap lewat ECU-nya juga mengatur kapan mau dibunyiinnya gitu loh. Oke, kita memasuki area yang agak sempit. Nggak sempit sekali sih, tapi ya lumayan sempit lah, kadang mesti ganti-gantian. Kalau ada mobil parkir tahu-tahu di pinggir jalan ini, udah tahu sempit parkir. Tapi ya masih oke-oke aja, gede rasanya nih mobil. Nyetir X5 sama X7 itu kayak nggak jauh beda rasanya. Lebarnya itu. Memang X7 jauh lebih panjang, cuma rasa lebarnya itu kayak nggak jauh beda. Justru kalau kami lebih gampang rasanya itu nyetir X7. Apa ya, mungkin karena posisi lebih tinggi. Ya kami set agak paling rendah sih joknya ini. Ada kamera itu. Hilang lagi kameranya. Kita bisa tahu tuh ada tai kucing apa nggak di pinggir, nggak diinjek jadinya. Efek efisien costing. Wah, tuh dikasih tahu. Padahal kita turunan. Nah ini ada motor-motor di sekeliling. Cukup kedap untuk ukuran 2 miliar. Pas lah mobil 2 miliar kekedapannya segini. Terus rasa mobilnya itu juga 2 miliar. Jadi suspensi X5 dari zaman ke zaman. X5 generasi pertama itu rasanya keras sekali suspensinya. Benar-benar keras. Oke, suspensi di jalan-jalan biasa nyaman. Tapi ini, rata loh. Ya, nggak serata itu. Tetap aja, tapi stabilnya stabil enak gitu, pas. Comfort tuh. Ini di comfort mode. Tuh. Stabil dan cukup direct untuk mobil segini gede gitu. Belum di sport. Kalau di sport pasti lebih top lah gitu. Ya mirip sih. Cuma dia nggak menambah miringnya tuh sedikit terus udah berhenti. Jalan beton, suara bannya ada halus-halus sedikit. Tapi meredamnya tuh enak. Beton tuh kayak lebih rata gitu. Dan kecepatan tinggi naik X5 begini kami udah nyobain. Enak sekali rasanya. Naik sedan sama SUV memang berbeda ya. Ya SAV lah ini si BMW ngomongnya. Sport Activity Vehicle. Tapi kecepatan tingginya ini masih apa ya? PD-nya tuh bisa PD kayak bawa sedan.
tapi tinggi gitu. Sekarang sudah di tol, kita pakai adaptive cruise control. Setir juga megang, dan kami sukanya BMW itu nggak perlu digoyangin setirnya untuk kalau misalnya dia minta pegang setir. Nah kan ini udah kuning nih, ini kuning. Dia minta pegang setir, tinggal beneran dipegang, nggak usah digerakin. Ini baru lane keeping yang bener. Karena kalau mesti digoyangin, kadang-kadang kita nggak kasih steering input sama sekali, jalannya lurus gitu. Dia tetap minta goyangin, aneh. Nah kalau ini enggak, ini tinggal asal dipegang, asal ada tangan megang, mau satu tangan, dua tangan, pakai kaki, bisa. Ini comfort mode, kita coba ke sport mode, suspensinya pasti akan ada mengeras sedikit. Oh ada sport plus, geder-gedernya kedengeran, masih nyaman sih. Nah kita coba icip-icip tenaganya dikit ya, kalau dari comfort mode. Dus. Wow, kencengnya, kenceng. Oke, sekarang saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam. Berapa detik dapatnya? Menurut speknya ini 5, berapa gitu, hampir 6 detik. Masuk ke Sport Plus dan mematikan traction control. Itu cepat sekali, 5,46 detik 0-100 km per jam dengan menahan rem dikit. Kami nyobanya sekali aja ya karena mobilnya masih grass, baru grass. Kami buka sedikit plastik yang tersisa menempel, kilometernya baru 100 berapa gitu kemarin. Asik loh ini, padahal nggak entry level amat karena ini xDrive 40 ya, cuma sudah cukup kencang. Cukup lah ini tenaganya segini. Seberapa boros ya? Di dalam kota, percaya atau tidak, kami dapat 18 kurang lebih. Tapi bukan macet-macet ekstrim ya. Kami tidak melewati jam-jam pulang kantor tuh, nggak kami lewati. Kemudian kalau di luar kota seperti ini, di tol, kita reset, kita konstan di 80 km per jam. Sih kurang lebih ya 15 sampai 17 km per liter lah. Nah, mobil Eropa tuh lebih pinter di perjalanan yang kayak jauh di tol begini untuk kehematan. Mobilnya dibikin aerodinamis gitu. Ini grillnya aja tuh bisa buka tutup ketika tidak dibutuhkan angin lebih, grillnya nutup untuk aerodinamika. Visibilitas enak. Cuma ada rasa gemuknya itu loh ini mobil. Kenapa yang LCI ini rasanya tuh lebih enak dibandingkan dengan sebelum LCI? Ada perubahan di suspensinya kayaknya. Ada nggak sih? Pasti ada dicun-cun dikit lah. Ini ngerasanya lebih enak. Joknya lebih empuk apa? Enggak juga kali lah. Rasa remnya enak, mahal. Cuma gini, nih ada beberapa kekurangan. Ini ngoper giginya dari N ke D ke P ke R itu sama sekali nggak ada rasanya. Tapi begitu ngurangin kecepatan yang lagi halus-halus gitu ya, terasa halus banget. Terasa dia nurunin giginya. Pas naikin giginya juga sedikit ada rasanya. Tapi halus sekali. Cuma ada rasanya. Dan remnya ini memang nggak seperti di BMW seri 3G20 ya, yang untuk ngerem halus tuh sangat-sangat susah. Kalau ini ngerem halus sudah bisa dilakukan gitu, cuma butuh pembiasaan saja. Jadi remnya ini saking sensitif udah. Jadi masalah di BMW gini rem ya. Remnya lebih berat daripada mobil Jepang, tapi sensitif. Jadi untuk ngerem halus tuh kadang-kadang susah. Apalagi orang baru pertama kali bawa ini, pasti remnya kaget. Walaupun lama-lama terbiasa. Overall nyetir BMW X5 itu enak, tapi jangan sering-sering masuk gang. Kadang-kadang suka bikin panik. Overall, mengenai BMW X5 xDrive 40i M Sport, cocok untuk Anda para orang kaya yang ingin suatu SUV mewah tapi tidak suka mobil listrik. Karena harga on-roadnya mobil ini adalah 1,945 miliar. Itu harga yang agak sedikit tanggung ke BMW iX. BMW X5 ini memang enak, tapi BMW iX enak sekali. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.